Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siwi Nur Alif sebagai perwakilan dari teman-teman kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tema apa sih yang kita ambil di tugas mata kuliah kerajinan tangan dan seni rupa pada materi seni rupa instalasi. Ayo teman-teman kita lihat karya apa aja sih yang dibikin oleh anak-anak kelas 2D. Nah, dalam karya seni rupa instalasi ini, kelas 2D mengangkat tema tentang alam bercerita, instalasi seni, dan ilmu untuk anak kecil. Jadi, fokusnya tuh kita membuat media pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengajar anak-anak sekolah dasar. Teman-teman, pameran yang kami buat ini adalah merupakan pameran untuk belajar interaktif berbasis seni instalasi yang mengajak siswa SD untuk menjelajah fenomena alam dan sains melalui pengalaman langsung dan imajinatif. Halo, nama saya Nesa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng-lempeng bumi yang bergerak. Dampak langsung dari gempa bumi yaitu kerusakan bangunan dan infrastruktur. Dari rumah, gedung, jembatan, dan jalan bisa roboh atau retak. Saluran air, listrik, dan komunikasi bisa terganggu. Nah, teman-teman, metode ini bisa digunakan di materi IPAS. Halo, perkenalkan aku Naftia Mahari Firmansyah dan Ijaz Saiful Fajar. di sini kami akan mempresentasikan karya seni yang sudah kami buat. Jadi, karya ini adalah seni dekoratif yang terinspirasi dari bentuk ubur-ubur yang memandukan estetika laut dan cahaya. Maknanya, mengajak penonton menghargai keindahan alam bawah laut sekaligus mengingatkan akan kehati-hatian. Konsep dari juga mendorong kreativitas individu, cocok dipamerkan di ruang temaram dalam kelompok gantung untuk menciptakan nuansa berenang di laut map. Karya ini dapat diterapkan di metode pembelajaran sekolah dasar. Dadah! Halo teman-teman, saya Zahwa Salsabila. Di sini saya membuat kerajinan tentang media pembelajaran TV edukasi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada kerajinannya. Dan ini terbuat dari bahan sederhana seperti kardus, kertas warna, dan materi gambar pelajaran. Nah, gambar-gambar materi ini bisa digeser satu persatu seperti layar televisi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini itu cocok untuk pembelajaran visual dan tematik pada jenjang anak SD. Nah, media ini juga sangat ramah anak, tidak membutuhkan listrik, dan bisa dimainkan berulang-ulang. Dadah, terima kasih teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Ajara. Di sini aku akan menjelaskan tentang siklus air atau bisa juga disebut dengan siklus hidrologi, yaitu proses perputaran air bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses ini dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan air dari laut, danau, ataupun sungai ke atmosfer bumi. Uap air kemudian berubah menjadi awan yang disebut dengan kondensasi. Setelah itu terjadi presipitasi, yaitu hujan atau salju yang jatuh ke bumi. Selanjutnya, air hujan mengalir ke permukaan tanah, yaitu aliran permukaan. Menuju sungai ataupun laut, sebagian meresap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi menjadi air tanah. Tumbuhan juga melepaskan uap air ke atmosfer bumi melalui proses respirasi. Dan seluruh proses ini terjadi secara terus berulang membentuk siklus air. Metode pembelajaran siklus air ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran di anak-anak sekolah dasar karena prosesnya yang mudah dipahami. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Meila Nur Maulida. Kali ini aku akan memperkenalkan hasil karya kita mengenai metamorfosis kupu-kupu. Jadi teman-teman, metamorfosis kupu-kupu adalah perubahan bentuk atau daur hidup kupu-kupu dari awal sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis kupu-kupu ini disebut metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda di setiap tahapnya. Ada 4 tahap di sini yang akan dijelaskan. Yang pertama ada tahap telur.
Biasanya, kupu-kupu dewasa akan meletakkan telurnya di atas daun. Telurnya berwarna putih kecil seperti ini. Telur ini akan menempel di daun agar nanti saat menetas, ulatnya bisa langsung makan daun tersebut sebagai makanan pertamanya. Tahap kedua, ada ulat. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat kecil. Ulat juga akan mengalami beberapa kali ganti kulit atau disebut molting karena tubuhnya semakin besar dan kulit lamanya tidak muat lagi. Ada di tahap ketiga yaitu kepompong. Jika ulat sudah cukup besar, dia akan mencari tempat yang nyaman untuk berubah menjadi kepompong. Ulat akan menggantung dan membungkus dirinya seperti ini dengan lapisan khusus hingga membentuk kepompong. Dan tahap terakhir yaitu menjadi kupu-kupu. Setelah beberapa hari atau minggu, kepompong akan pecah dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang cantik seperti ini. Sekian penjelasan dari aku tentang metamorfosis kupu-kupu. Semoga teman-teman semua bisa lebih memahami proses perubahan kupu-kupu dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Agustina Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan kerajinan ini berbentuk miniatur kinciria yang dibuat dari bahan sederhana seperti stik es krim, kardus, karet gelang, dan pita hias. Miniatur ini berfungsi sebagai tempat menempelkan foto-foto kecil sehingga tampak seperti penumpang di kinciria. Karya ini merupakan contoh kerajinan tangan kreatif yang bisa digunakan sebagai dekorasi atau hadiah kenang-kenangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Neng Elisa Rahmawati dan saya Siti Puji Nur Ajhari. di sini kami akan mempresentasikan mengenai letusan gunung berapi. Sebelumnya teman-teman apakah udah tahu apa itu letusan gunung berapi? Nah, betul. Bahwa letusan gunung berapi adalah peristiwa keluarnya magma, gas, dan material lainnya dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi. Di hadapan kami akan membuat eksperimen bagaimana letusan gunung berapi itu bisa terjadi ya. Yang pertama ada bahan baking soda, yang kedua ada Sabun cair, dan yang ketiga yaitu ada pewarna makanan, dan yang terakhir ada cuka makanan. Yang pertama kita masukkan dulu ini baking sodanya ya, biar cepat. Harus banyak ya, biar nanti pas meletusnya bur. Kedua kita kasih sabun cair, terus pewarna makanan 5 tetes. dan kita lihat hasilnya sebagai penentu yaitu dari cuka. Nah, ini dia hasil dari eksperimen kita, letusan gunung berapi. Oke, baik teman-teman, ini hasil dari eksperimen kami. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita mencampurkan ada zat basa dan zat asam menjadi karbon dioksida atau CO2 sehingga menghasilkan lava yang menyembur keluar. Oke, terima kasih teman-teman semua.